Mim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna a'tainakal kautsar. Nah atau bi panjang dua kan ja di dada bukan di sebelah. Inna ja'alna ayat di ikro an'amta 'alaihim an'amta 'alaihim ja'alna. Nah atau di fi majaismu fasil panjang dengan harkat matomi kedepannya ada alif atau hamzah dimisah. Ada mad wajib, ada majaiz. Kalau majaiz mah dimisah kalimat, matomi ke depannya ada alif asalnya dimisah. Kalau mad wajib, matomi ke depannya ada alif di satu kalimat. Sesuai ulaika itu mad wajib, ya. Fi itu majaiz. Bisa membedakan. Panjangnya berapa? A pendek ain al amta ain. Nah atau bi panjang dua rakaat, ki pendek im tidak sampawi al pendek ghairil maghdubi. Nah ghairil go nya al bukan al tapi al kita lam ada panjang dua rakaat la ipa dimasukkan ke dalam hidung atau berbentuk fa fokusnya fa hi pendek di dada ya pendek i pendek lam alif lam koma di alif lamnya jelas adha di a'udzu do ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ilal ard ini gigi ini lidah nah ujung gigi ilal ard qadibahum qomatobi di pendek fa pendek hu itu juga muntamasil yang berarti menghadapi mim mo korpora sugro dipantulkan ma pendek hu matobi hun berarti diri sukun. Inna sesungguhnya kami ja'alna kami telah menjadikan pi pada agna kihim leher mereka aglala belenggu fahia lalu ia ila sampai adkoni dagu pahu maka mereka mukmahu menghadap. Artinya sungguh kami kata Allah telah memasang belenggu di leher mereka. Mereka ini orang-orang kafir. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Ya akan coba tangan mereka diangkat ke dagunya subhanallah. Karena itu mereka terengadah. Allah menggambarkan kondisi kaum kafir tersebut dengan firman-Nya, sungguh kami telah memasang belenggu yang diikat di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu karena itu kepala mereka terengadah dan mendongak sehingga tidak dapat menunduk apalagi bergerak dengan bebas cepat. Tangan diperlukan subhanallah ya sampai ke dagu kan bisa apa-apa. Quran surat Yasin yang dibaca itu suratnya sering dibaca ya surat Yasin ya. Sahabatnya sebenarnya antara di luar kepalanya surat Yasin. Dua kepala ya. Subhanallah. Yasin nih subhanallah. Surat Makkiyah diturunkan di Mekah sebanyak 83 ayat. Dinamakan surat Yasin karena dimulai dengan huruf Yasin. Yasin gitunya. Diriwayatkan oleh Abu Mani dalam Ad-Dair dari Abdullah bin Abbas bahwa suatu hari Rasulullah SAW membaca Quran surat As-Sajdah. Beliau membaca surat itu dengan nyaring sehingga di antara orang Quraisy ada yang merasa terganggu. Sehingga mereka memutuskan untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Namun secara tiba-tiba tangan mereka terbelenggu di pundak-pundaknya. Mereka pun menjadi buta, tidak bisa melihat sama sekali. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, kami mengharapkan bantuanmu atas nama Allah dan atas nama keluarga. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan mereka pun sembuh. Maka turunlah Quran surat Yasin, surat ke-36
ayat 1 sampai 10. Maka hati-hati Pak, orang yang suka ngobrol mic speaker ngaji tegane gitu, tarik teuing gitu. Dia oprek kan bakal dibutakan oleh Allah mata. Misalnya mata hatinya dibuka ditutup oleh Allah, tidak mengenal. Makanya tadi Rasulullah itu sedang membaca surat As-Sajdah. Suaranya orang Quraisy mereka terganggu oleh bacaan Al-Quran. Allah akan memberikan suatu teguran kepada orang tersebut, yaitu tangannya terbelenggu dan matanya buta. Subhanallah. Ya itu sebanyak ngabreikeun mengolok-olok bukan Al-Quran, hidupnya akibatnya seperti apa? Jangankan di akhirat, di dunia ketika orang yang suka mengolok-olokkan Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran memang suci ya. Quran surat Yasin merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang di dalamnya menerangkan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan orang yang mendustakan kedua tauhid tersebut. Bagi seorang muslim membaca Al-Quran, termasuk membaca Quran surat Yasin, merupakan sebuah keutamaan yang pahalanya pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang sok ngaji surat Yasin jumahnya, poe Jumat baca selain surat apa? Al-Kahfi, tapi yang paling utama surat Al-Kahfi yang hadisnya sahih. Kan ada yang mengatakan jatuhnya Al-Quran pada surat Yasin. Ternyata diteliti hadisnya teh maudhu, cuma ada sebenarnya. Dan diutamakan Quran itu surat Al-Kahfi. Urang baheula kan apanya? Ada ikuti we gitu orang tua urang pasti tinggal itu. Nah, karena orang dasar dulu ada apa? Urang mah dulu punya cek ustaz jadi kayak dulu teh gitu. Apa namanya? Tinggali buka kuning itu dari terus apa? Ya udah karena membuka. Nah proses itu langsung udah bisa sama dengan Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam bersembunyi-sembunyi. Ya, setelah itu kata Allah ditegur. Terang kan itu urang kan baheula geunya terus sabaraha belajar Al-Qur'an jeung abatasa jahoda daroja sasason begini tuh kapupurnya atas hasilnya atau sama lah teh subhanallah berarti orang kesekopon gitu ya barulah tapi ayeuna alhamdulillah bisa di tes teh urang saurang teh alhamdulillah bisa barulah pada saurang pas lewat gitu kan subhanallah alhamdulillah bisa. Apa dibaca, subuh dibaca, Quran subhanallah insyaallah. Di ayat kedua surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Lalu Allah berfirman, kata Allah, aku bersumpah demi Al-Quran yang penuh hikmah, yang pasti benarnya dan tidak ada sedikit pun yang tidak benar di dalamnya. Jadi Al-Quran itu benar adanya, benar ceritanya, karena Allah yang bersumpah dalam Al-Quran tersebut di dalam surat Yasin ayat 2, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Al-Qurannya penuh hikmah. Masuk dibaca kurang Al-Quran. Alhamdulillah sakapun. Sungguhnya alhamdulillah hidup masuk dibaca. Ya. Di ayat ketiganya, ala siratil mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Sungguh kata Allah, engkau berada di atas jalan yang lurus, yakni jalan yang dapat mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah agama Islam. Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, memeluk agama Islam dengan secara gampang, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini janji Allah, ala siratal mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus, tidak bengkok.
Dilanjutkan dengan ayat kelimanya, Tanzilal Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Allah yang Maha Perkasa tuh, Maha Perkasa coba membuat langit. Saat bisa menandingi Allah. Kami kayak saya sok tinggali kemana-mana ya. Bersaya naik pesawat di Bandung kemana? Ke Jayapura. Eta ningali di pikiran, eta di pesawatnya. Nah, biama etanya silakan. Bukit luhur tanya subhanallah. Subhanallah ditinggali karena memang subhanallah luar biasa. Bumi segitu hampa diciptakan Allah. Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan apa namanya? Langit tidak ada kiamat. Namun urangnya ya, pasti pondasi yang pihak pasti ada. Masjid ya, tuh ayatnya, hiji duanya, juru-juru adatnya, pakai kursi biarnya kokoh tentunya. Coba Allah membuat langit, langitnya lain hiji, 7 lapis. Subhanallah, seharusnya bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa manusia. Manusia mulai jajan, kuat, ujung-ujungnya lemah dan beruban. Benar tak? Jadi Allah kan saibat, manusia itu beruban. Ada jenis sekolah untuk beruban. Eta mah lain turunan Nabi Idris atau Nabi apa namanya? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah ya Rabbi, berdoa sampai 30 apa namanya? Sampai dia berdoa kepada Allah dalam usia 60 sampai 90 tahun sampai rambutnya berubah, baru dikabulkan oleh Allah. Urang mah doa baru sekali 2 kali hayang tok cer penting doa salat tahajud berangkat aya eta sifat urang mah maksud itu eta urang mah mau tolong urang mah maksud tolong urang komo ka majikan masuk tolong ya kudu aya ge aya naon ya lamun teh abdi kayaknya teh naon ngapotnya kosong ngapot tara itu sifat laki-laki mau tolong kamu dikekeh sama gitu subhanallah termasuk saya ngomong taruhan apa lagi Ibnu Katsir berkata semakin engkau dekat dengan Al-Quran semakin engkau memperoleh keberkahan dari dan Al-Quran ini adalah suatu kitab yang penuh berkah yang telah kami turunkan. Ibnu Katsir sendiri mengatakan bahwa semakin engkau dekat dengan Al-Quran, semakin engkau memperoleh keberkahan darinya. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan. Tahu seperti itu. Ya, Quran surat 21 ayat 50. Asa gitu, cukupnya. Kembali ke Al-Quran.